sebagian wajah-wajahnya ada yang pernah ketemu ya beberapa kali ya. Oke, jadi jangan bosan ya. Justru enggak Bu, enggak disiksa, justru kita akan having fun ya. Dalam arti kita akan coba implementasikan, karena biasanya kan kita teori terus gitu ya. Yang akan kita pelajari dalam kurang lebih 3 hari ini adalah bagaimana cara satu memang bimbingan teknis dalam membuat suatu produk, tapi kita tidak hanya mengandalkan bagian yang kita gunakan. Apakah akan ada pengaruh apabila misal kita menambahkan suatu lemak yang berbeda? Kenapa sih dalam roti ini, roti itu, kalau kita lihat ada bedanya ini dan itu? Karena kalau kita bilang teknologi roti itu luas, jadi istilahnya adalah bakery, gitu ya, teknologi bakery. Bakery itu bukan cuma roti, ya, tapi kita tukar pikiran, dan tentu saya berharap kalau boleh tahu, ini teman-teman semua yang di sini dipilih karena memang terbiasa membuat produk itu, benar? Artinya nanti kita ngobrolnya nyambung, ya kan? Ya jadi kita juga pas, artinya memang orang-orang yang dipilih yang hadir di sini memang terbiasa dan nanti akan mencoba mengimplementasikan, begitu ya? Ya oke. Ya ada produk-produk ini tuh kita coba pakai akan implementasikan mulai besok ya. Ini materinya untuk teknologi pengolahan roti. Jadi kita akan bahas tentang pengertian bahan, alat, proses, termasuk ketika ibu dong harus punya positioning. Apa sih artinya positioning? Kita menjual suatu bahan, suatu produk, ini memang udah ada target pasarnya. Kalau kita ngomong kasarnya gini deh, yang bikin My Donut siapa? Tadi saya makan My Donut itu di belakang. Itu produk siapa? My Donut. Bapak cicing wae. Kalau boleh tahu satu donat itu, satu buah Bapak hargai berapa? Atau berapa harganya? Ngejualnya bagaimana itu? 3.000. Bapak disandingkan dengan Krispy Kreme. Ketika disandingkan dengan lain-lain, kita tahu jawabannya, gitu ya. Jadi kalau kata saya, Cimehong itu ada benernya bagi yang mau saja dan yang paham. Ya, ada harga, ada rupa. Itu kan ada pengukur suhu, bisa beli ya. Yang termometer yang bisa dipasang itu minimal. Jadi standar panasnya tuh panas berapa gitu loh. Terus kalau waktunya berapa lama? Proses pemalangan ya nggak apa-apa, nanti pulang dapat itu ya kan. Nah praktekin ya suhunya berapa. Makasih. Itu mau itu nggak, maksudnya nanti kita membiasakan ya. Saya buat saya pribadi boleh ya, seperti terlalu kadar airnya terlalu tinggi. Ya, ini ada tips juga. Biasanya untuk bikin cooker, biasanya ya kita nyangrai dulu terigunya sebentar, semenit 2 menit. 1, dia akan lebih ngepros. 2, tahan panas. Itu untuk kasus itu ya, tips ya. Untuk kasus itu. Kalau terigu, untuk kasus sih nggak perlu. Cuma artinya boleh tanya nggak, proofingnya pakai apa ya? Didiemin aja, kan ada alat proofing ya, yang pakai plastik, yang dia berembun kayak gitu ya. Pakai plastik Aja. Oh, ditutup gitu aja. Oke, harus diperhatikan sih. Ya, nah gitu. Ya semoga nanti kalau misalkan itu sudah digunakan ya, atau kalau besok ada waktunya kita manfaatkan, jadi kita bisa lihat bareng-bareng. Ya, kasih ongkos. Sini ya, kita praktekin. Ya macam kalau harganya juga HPP-nya misalkan ya kita juga reasonable gitu ya, kecuali kalau Gus mahal itu nanti mau beli itu namanya efek jerah ya kan, kita nggak mau memberikan efek jerah buat pembeli gitu ya. Kalau misalkan enak masih terstandarkan ya, dan besok nanti ketika praktik, saya mau tanya di sini, teman-teman di sini udah pernah ikutan JMP belum? Ada yang belum? Ajukan tangan. JMP, pelatihan JMP. Oh banyak ya. Di tempat lain belum pernah dapat JMP dari Dinkes gitu? Belum.
Oke, minimal perhatikan sanitasi, hygiene, masalah kebersihan badan dan juga nanti perawatan lingkungan dan lain-lain. Ya, jangan kebiasaan nanti berantakan. Ya, emang ada catatan besok. Ini karena di sini juga ini bukan tempat pengolahan. Ini kan ruang pertemuan ya. Kalau mungkin ada kurangnya, tolong dimaafkan karena nanti kita naruh ovennya di bawah. Mau gimana lagi karena ini karena masalah tempat aja sih. Ya kalau kita mau yang idealnya memang nanti jangan seperti itu ya. Ntar takutnya gini, oh bapak ngajar kayak gini aja kayak gini. Kan ini beda kasus. Kalau ini kan bukan rumah kita gitu ya, dan ini bukan desain untuk dapur. Memang ruang ini adalah pertemuan aja. Tapi apapun itu yang memang kita bisa lakukan dengan bersih rapi itu tetap jangan lupa ya. Apalagi teman-teman kan yang belajar GMP ya. Langsung izin nih. Nanti udah diajarin ini masih gitu ya. Ingat ya sanitasi dan hygiene. Itu yang penyebab kenapa MDG banyak yang keracunan karena sanitasi hygiene yang tidak kuat. Kenapa banyak terjadi kasus MBG? Ini sedikit cerita ya. Inginnya sih memberikan menyuarakan tadinya gitu, tapi ya sudahlah. Ya. Oke, lanjut aja. Ya, masalah pencampuran ini tadi ya intinya adalah memang kita ya. Tapi kalau yang croissant itu memang ada yang ditahan dulu, ya. Dia mengembangnya pada waktu proofing terakhir, ya. Ada yang metode proofing biasanya bisa juga kalau nggak punya alat proofing di dalam oven itu, oven, ya. Nah, jadi fungsi itu asal nggak dinyalain, disemprot air dulu, ditutup aja udah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan coba lihat ya secara umum untuk pembuatan roti karena ini kan dasarnya memang roti sih, walaupun kita tidak akan mempraktekkan roti ya. Nanti adalah croissant sama si bomboloni itu ya, termasuk yang cake-nya ya. Jadi ini secara umum saja. Tentunya saya juga kami banyak belajar juga dari teman-teman sebagai praktisi ya. Sebanyak frekuensi ibu-ibu yang memang keseharian sering membuat itu gitu ya. Jadi artinya tips dan trik juga biasanya kita dapat dengan melakukan membuat ya. Biasanya learning by doing itu lebih memang aplikatif, artinya nggak cuma teori. Nanti kalau kayak gini nanti jadinya agak beda loh, misalkan seperti itu ya. Oke, ini cara pembuatannya umumnya ya. Jadi nanti teman-teman ya hari ini kan pembukaan jam 10 ya. Jadi kita akan coba dulu sampai dengan jam 10 ini kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu teori dulu. Karena nanti juga akan menggunakan alat yang di sana, mungkin nanti ada 3 atau 4 kelompok satu mixer. Karena kita nggak bisa maksain satu resep sedikit di mixer yang gede itu gitu ya. Nanti malah nggak keaduk gitu ya. Jadi siapkan ya untuk gula, susu kim dan lain-lain. Kita akan fokuskan ini ke croissantnya ya. Jadi yang pertama nih croissant itu adalah ya bahan-bahannya biasanya kita adalah mengaktifkan dulu ragi, tapi tidak aktif semuanya. Jadi pertama itu biasanya adalah gula pasir dulu. Kalau digunakan air hangat, nanti dia aktif banget, langsung cepat dulu. Itu yang kita nggak harapkan, karena tidak akan membentuk layer. Jadi kita justru menekan dia supaya dia tidak aktif dulu. Maka kita akan menempatkan di dalam suhu yang dingin. Yang lain ya, sudah jadi campuran itu ditambahkan dengan terigu. Ya terigunya yang protein. Ya karena kita memang butuh glutennya. Ya kemarin kita dibilang gluten itu memang perlu untuk menahan gas yang dihasilkan dari si CO2, hasil dari dia makan gula pasir. Gitu ya. Nah kemudian ya ditambahkan juga ya dengan pelembut. Kalau kata pelembut berarti kita nambahin apa? Itu adalah lemak. Jadi menggunakan lemak, mau pakai margarin monggo, mau pakai butter monggo. Ya, jadi kan tadi ada apa? Campuran air dengan gula kemudian dengan ragi dimasukin terigu kan, sampai diaduk-aduk itu agak bergerombol ya. Itu kan harus dikasih pelembut, dalam hal ini lemak maksudnya. Kita akan mempraktekkan nanti menggunakan anchor ya, berarti ya, butternya adalah anchor. Ya, teman-teman mau pakai Holman monggo, Holman juga oke. Ya, harganya juga tidak terlalu semahal itu ya, sedikit di bawah ya.
Setelah bulir seperti itu kan ya. Nah setelah kalis ya, taunya kalis biasanya kita lebar-lebarkan tuh, nggak putus, nggak patah, ya nggak robek. Kira-kira seperti ini. Ya. Kan di dalam. Yang kedua nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Ya jadi sekali lagi kita bikin yang 45 tadi ya. Ini biasanya kita di sini panjang ini 2 kali yang panjang ini. Jadi gini. Ini dilipatin yang ke sini. Jadi tidak ada di atasnya, pas di sini. Ini baru dilipat 2. Itu yang pertama biasa seperti itu, biar ngunci. Yang kedua, nah kalau ini udah terserah nih. Nih ya. Jadi kalau kita lihat nanti ini ada berapa lembaran? 1, 2, 3, 4, baru 4 ya. Ini mah baru 3 aja nih. Kalau gini aja boleh. Kayak ngelipat kain aja kalau ini biasa. Tapi mau double folding lagi boleh. Nanti di layer lagi. Ya. Ini biasanya udah pasti layarnya kurang. Kalau berlebihan itu bisa jadi ya kebanyakan ngelipat gitu loh. Saking pengennya kita gitu ya, saking maksimal justru gagal. Karena nanti ketika di rolling ya, yang tadi lembaran-lembaran itu semakin tipis, akhirnya semakin robek, bersatulah itu semua bleberan si lemak-lemak. Nanti yang ada itu malah jadi tidak berlayar, layarnya sedikit jadi tebal, bagian tengah jadi kayak nggak matang. Setiap habis ngerolling itu harus rata. Seperti ini ya. Emang kalau pakai udah mesin shifting itu mah gampang banget, cepat. Enggak. Dan pasti rata deh gitu. Ketebalannya rata ya. Oke, seperti itu. Ya. Pastiin nggak ada yang muncrat ya. Itu si butternya. Kalau memang ada yang jelek bagian ujungnya boleh dibuang ya supaya rapi. Setelah sebelum digulung itu kelihatan layer-layernya, biasanya itu langsung berhasil. Biasanya bisa pastikan itu berhasil. Layernya kelihatan ada beberapa lapisan gitu ya. Yang udah yang terakhir nih, ini dibuat sampai ya ukuran 28 sampai 30-an dengan ketebalan sekitar setengah senti. Ya semi roti sama kemarin bilangnya bakal. Walaupun beda itu kan bungkus ya, tapi maksudnya ada model tertentu. Tapi maksudnya gini loh, kalau memang seperti itu ada juga yang mempertahankan. Biasanya ya yang kita inginkan sebetulnya kalau roti tawar aja dia rada padat rongganya, tapi tidak terlalu berongga-rongga juga. Ya itu kalau masalah itu biasanya di masalah fermentasi. Ya jadi tidak bagus juga sih terlalu banyak si ragi. Ya, nanti kurang padat ya. Butiran termasuk butiran dalamnya, dan teksturnya, warna lemah, sama aroma dan rasa. Kalau masalah aroma dan rasa mah nggak lain, karena memang satu dari reaksi Maillard-nya, 2 dari jenis lemak yang digunakan seperti itu ya. Itu nggak ada pengaruh lain dari sana. Seperti itu. Terutama adalah terigunya ya, jadi terigunya jangan sampai yang laas ya istilahnya ya, atau udah lama gitu ya. Biasanya baunya juga 5 kilo ya sudah beli aja yang 5 kilo, yang sekilo aja ya, kecuali memang banyak ya, mungkin belinya yang 25 kiloan ya, kemasannya silakan ya. Formula tidak seimbang, jadi ini juga harus diperhatikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan selamat datang dalam acara Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Alat Pembuatan Roti bagi IKM dalam kawasan Geopark Bogor Halimun Salak tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Berikut kami bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia.
fasilitasi alat pembuatan roti bagi IKM dalam kawasan Geopark Bogor Halimun Salak pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan. Hormat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Ibu Meli Karmelia SHMP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi BIMTEK dan fasilitasi alat pembuatan roti bagi IKM dalam kawasan Geopark Bogor Halimun Salak tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ruangan kayaknya jadi orang tegang gitu ya. Nah gitu. Jadi biar agak santai dulu ya. Gitu. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Bidang Industri Ibu Julaiha Dubila, SMA, dan narasumber BKM. Baik, pertama-tama kita bersyukur ya. Saya sih bersyukur sekali bisa berkumpul di sini, duduk di sini. Dan langsung pertama arah ke depan. Kalau emak-emak pasti langsung minat saya datang. Saya tadi bilang kalau langsung minat nih lihat alatnya nih gitu kan. Apalagi buat ibu-ibu yang memang sudah bergerak per-bakingan lah. Gitu. Jadi jiwa bakingnya meronta-ronta saya juga gitu kan. Baik, hari ini kita akan melakukan pembukaan BIMTEK dan fasilitasi alat pembuatan roti bagi IKM dalam kawasan Geopark Bogor Halimun Salak. Ini mengawal Bogor Halimun Salak ini luar biasa, sudah diawali dari zaman periodenya Ibu Nur Hayanti, dilanjut dari Ciletuh di Sukabumi. Jadi katanya untuk membangun satu geopark itu harus ada tim kekeh gitu. Yang mengambil rekomendasi. Bu, kemarin ada yang datang langsung ada yang terkait seperti ini ya? Saya aja melihatnya, ini dosennya gede. Oke, berikutnya Ibu Vini. Oke, berikutnya Ibu Vini dari Kecamatan Cigombong. Oke, Bu Pasang Suri. Apri. Oke, berikutnya Ibu Nia. Oke, setelah Ibu Nia, Ibu Deni. Setelah Ibu Deni, Ibu Iin, dan terakhir Pak Firman dari Kecamatan Cibunggulan. 1, 2, 3. Oke, Bu Iin Agustin dari Kecamatan. Terakhir ini Mas Firman dari Kecamatan. Oke, kepada para ketua kelompok dimohon untuk foto bersama. 1, 2, 3. Istimewa. 1, 2, 3. Nah, blinkingnya. Oke. Bogor dulu ya. 1, 2, 3. Sekarang. Bu Kesi, kalau saya bisnis roti, kalau saya gini. Mari mudah-mudahan acara ini Ya, itu semuanya. Ya. Kelompok tuh. Kemudian kelompok 5 mana unboxing nih? Pak Ahmad, ayo Pak unboxing nih. Nanti disimpan di ovennya. Ya. Burada unboxing, ayo. Proyeknya ya Allah. Ini ya, kelompok. Proyeknya terus ini ya, untuk pesantren.
Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Gini aja, kali aja. Iya, soalnya dipaksakan sudah ya. Curhat. Kali gini masih butuh validasi. Sekali curhat Dede mah. Coba ya, kopi mana kopi? Ibu-ibunya bisa segera yang Mas Heri itu video apa itu? Ya Allah. Dua, tiga, oke. Pesa namanya. Biasa air koreng pinggiran. Jadi memang panas ya, masih belum merata kan baru kembali. Ya itu dong. Badannya timbangin bikin bisa. Nah, yang dimakan itu Oh, udah pada dia. Sekarang masih proses. Tinggal mau pengesan lagi. Ini produknya masih. tiga. Satu itu udah 11. Banyak kan musuh nanti kebersihannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sutiyatno, ya saya dipanggil Mano. Saya mewakili dari Pomek untuk training pemakaian mesin, perawatan dan kerusakan ya, melaksanakan diajaran rusak. Ada pertanyaan Ibu untuk pemakaian atau cara pemakaiannya gitu? Udah mandi belum? Alhamdulillah. Karena kembali dari mana? Oh ya, kebetulan saya Dari apa? dari Jakarta. Anaknya berapa? Kita dari PT Putra Cakra Kota untuk brand mesinnya di Pomak, untuk foodnya, untuk packagingnya di Powerpack. Nomor telepon. Nomor telepon Kalau ada kendala boleh telepon ya. boleh langsung aja ke service centernya, tidak langsung dijadwalin Pak. Nah, umumnya kalau untuk open deck biasanya itu untuk pemakaian diusahakannya itu dari suhu ya, dia bisa mencapai dari 20 sampai di 300. Untuk kebutuhan bahan sesuai ke ini aja suhunya. Terus untuk penempatannya juga usahakan di bagian sebelah kanan itu jarak jangan terlalu nempel di bagian tembok. Nah, diusahakan lagi saat pemakaian supaya unit mesinnya itu lebih awet. Sehabis pemakaian dibersihkan tiap hari. Sebenarnya kalaupun nanti market pasarnya nggak yang terlalu mahal, itu boleh kok nggak pakai susu, tapi tetap pakai air dingin. Ini karena kita sama dengan yang tulisan kemarin, supaya menjaga. Yang jadi catatannya adalah dari suhu si larutan tersebut, kayak gitu ya, suhunya harus dingin. 3 gram, gula pasirnya 35 gram, 1 butir telur, 125 ml susu dingin, sama 30 gram butter. Nah, kemarin butter yang udah dibuka gantian, sekarang sama butter yang belum dibuka itu yang dipakai. Tapi berhubung kita nggak ada pembuka kalengnya, wayangnya pakai itu aja ya, pakai pisau. Karena untuk yang sekarang kita nggak timbang-timbangin, jadi ibu bapak timbangin sendiri. Kelompoknya masih sama kayak yang kemarin ya. Terus ada juga 24 gram maizena, 25 gram butter, 60 gram gula pasir. Nah ini ada, kita namanya ada tambahan bubuk kopi di sini, ada kopi instan, bubuk matcha, ada coklat bubuk. Jadi ini tuh opsi aja, nanti di rumah kalau misalkan ibu mau pakai coklat bubuk, wayangnya nggak apa-apa gitu kan. Di sini juga ada range dari 7 sampai 10 gram. Nah itu bisa disesuaikan juga mau yang lebih strong apa enggak. Kalau mau yang lebih banyak berarti bisa dipakai di 10 gram kayak gitu. Terus ada sama air dingin. Nah ini yang membedakan, biasanya kalau misalkan custard itu dia nggak pakai whipping cream, hanya sampai di kita bikin adonannya aja gitu ya. Jadi untuk nanti cara buatnya sendiri, untuk yang custard itu pertama susu cair kita masak bersama dengan gula pasir setengahnya. Nanti setengahnya itu akan masuk ke adonan kering telur. Nah nanti terus ditambah dengan kopi instan, ataupun nanti kita kan dibagi-bagi itu custardnya. Ada yang satu kelompok yang dapat custard coklat, ada yang dapat keju, sama ada yang dapat matcha. Jadi kalau misalkan nanti yang dapat custard coklat, jadi tepung atau coklat bubuknya dimasak berbarengan dengan susu. Itu dulu mau dipanasin. Timbang yang buat mau lagi dulu. Oh iya, kalau kita memang nggak pakai juga. Punya vaksin juga susah.
Ini nggak bisa dijepangin ini. Susah, woi. Kita kelompok ini kan beda-beda kelompok. Satu posisinya ini. Saya ya. Ibu yang kok. Ibu yang coklat. Kita yang maca. Yang PW ya. Coklat bubuk. Aku minta deh. Bawa sama Bu RT tadi ada. Berapa? Hati-hati ya, kulitnya udah ada ya. Belum saya mau dipanggil tadi. Masukin yang lain. Ini mau yang buat wah, yang buat ini. Wah, itu kulit. Ya, beneran yang lain. Ayo, kita udah ini. Udah, yang sudah. Air dingin mana tadi? Siap-siap. Oke. Tadi udah kami yang sampah. ARS ya? Iya kernaonnya ya? Kernaon.
umur dia masalah. Udah agak gede. Banyak bu. Kalau gunting takutnya melebar ya. Oh iya ya. Nggak ada itunya ya teh. Masa pakai apa sih? Sumpit. Pakai apa ya? Pinjam. Atau itu kan ada ujungnya ya. Kabari. Iya. Ya. Oh berarti seperti yang nggak dipakai. Ya udah. Nanti saya nyobain yang kelompok sana. Jadi ada yang doang, doang. Sampai di bawah kosong. Duh, gelisna ya. Ntar aja ya dibungkusnya ya, biar sekalian ya, biar nggak makan tempat. Tapi udah ditukar belum? Takut mereka udah keburu packing. Udah di packing? Awas ada sih ya. Tanya aja dulu mau tukar sama kopi. Jauh-jauh dong. Justru sebetulnya kita baru meraba sekarang itu. Ya enggak? Kalau kita dapat alat baru pasti mau nggak mau ya kita akan adaptasi dulu. Ya. Totalnya jadi berapa? 35. Menurut resep berapa? 20 sampai 25 ya. Tapi itu suhunya berapa? 35 menit kemudian 180 ya sudah. Nah, masalahnya begini ya. Oven yang baik adalah oven yang sudah dikalibrasi. Di mana kalibrasi oven? BBIA bisa. Tapi tentu untuk kepentingan yang belum sewajib itu sih kalau untuk oven. Tapi ukur di dalamnya itu berapa suhu ruang dalamnya? Apakah sama seperti apa yang tampilkan dalam display? Iya sampai 200 ya. Sepertinya saya nggak tahu ya. Sepertinya nambah. Angka yang ada di display ini ya lebih tinggi. Kalau biasa 190, coba ngesetnya di 190 di sini. Coba aja bandingin dulu. Saya juga kan nggak tahu ya. Ya. Oke, ada yang merasa ada kendala nggak di brownies? Tim
Saya tadi minta ditambahkan kopinya. Kemarin itu kopinya nggak rasa. Sekarang ada beda nggak? Yang kemarin udah habis ya premium ya. Di kamar. Oh. Boleh sambil dirasain nggak? Atau yang sekarang? Enakan mana? Ya secara relatif lah. Yang premium kita bikin dua soalnya teh. Ini yang teh ini makan yang mana? Itu biasa kan? Itu biasa kan? Yang boleh banget. Yang biasa kan pakai tulip juga. Terus coklat buruknya apa? Karoten ya. Nah, yang kemarin kita pakai kalbot ya. Mana kalbot? Kenapa? Karena nanti ada yang namanya penyusutan perawatan. Ya. Ini teman-teman itu nggak penyusutan perawatan? Belum ya. Nah ini harus ditambahkan. Kenapa? Dengan asumsi kita setiap peralatan yang kita pakai itu ada umur simpannya. Nah itu namanya investasi kita ya. Ada umur simpan. Kita dalam umur waktu tertentu gitu ya, alat itu bakalan rusak. Itu misalnya umur simpan oven 5 tahun, ya kita sudah mulai menabung dari kita masukkan ke dalam harga pokok penjualan kita. Walaupun sebenarnya jumlahnya nggak akan banyak deh, ya tapi minimal ada dimasukin unsur-unsur itu. Kita hitung, teman-teman mungkin juga penyusutan setiap IKM akan berbeda. Ada yang pakainya setiap hari selama 7 hari, selama seminggu. Berarti selama 30 hari kerja. Ya. Beda lagi sama teman-teman nilai penyusutannya. Ya. Jadi nilai umur simpannya pun akan berbeda. Gitu ya, nanti disesuaikan gitu. Jadi apa aja sih yang harus kita perhatikan? Next, Mbak. Usaha yang pertama ada namanya biaya investasi. Nah teman-teman harus mulai juga menghitung harta kita apa aja sih, ya. Mulai nah itu juga kan saat kita bikin PIRT, ya. Teman-teman yang udah PIRT kan ada list ya bahan baku peralatan atau mesin yang digunakan. Nah itu sudah mulai teman-teman inventaris ya, punya mixer berapa, tahun perolehannya tahun berapa ya. Ini beli mixer, hand mixer belinya tahun berapa sih, beli kompor tahun berapa nilai. Jangan sampai gini, kita tuh mau jual 1.000 ternyata KPP-nya kita lebih dari 1.000, Bapak beramal gitu. Jadi dikurangi dari. Iya, dikurangi boleh. Dari segi apa sih kalau mau ngurangin bahan ya? Pertama, cari supplier yang lebih murah. Berarti kuantitasnya lebih banyak. Ini kenapa sih ya? Sama-sama jualan roti, sama-sama pakai cakra, yang ini jual 3.000, yang ini 2.000. Mungkin kuantitasnya berbeda. Ya biar mungkin belinya yang bal-balan. Ya, termasuk kayak itu kan harganya lebih murah. Gitu. 1.000 ya ukurannya. Tipe kecil. Gitu. Teman-teman kan ada, apalagi Bapak mau di dunia perkoperasian, ya mungkin bisa jadi apa barengan Pak, ya yang satu kecamatan barengan atau beli grosir, minimal grosir beli sekarung, Bapak nggak nyampe sekarung, atau bagi-bagi biar harganya lebih murah, tapi Kak Ima dibagi-bagi 5 gitu. Nah hal-hal kayak gitu bisa diatur, ya itulah gunanya tadi berkelompok. Bapak udah kelompok nih, ya. Atau beli telur seperti sama kiloan beda harganya. Itu patungan atau beli seperti itu udah juga murahnya kos. Ya dapat untungnya dari situ tanpa mengurangi kualitas. Kita nah gimana caranya kita emang nge-boost masalah penjualan dengan apa? Iklannya atau mau saya ngasih sampling dulu awal-awal kan gitu ya. Biar orang mau nyobain di 25 teh kumaha ya kita buka sampling dan lain-lain. Ya, Bapak untungnya 500 tapi jualnya cuma 10, cuma 5.000. Tapi saat Bapak jualannya 100 rupiah untungnya, jualan volumenya yang banyak, ya kan lebih banyak juga. Ya, tapi minimal ada dasarnya dulu gitu Pak. Bapak ada perhitungan
hari ini misalkan 1 juta apa 1.500.000 sehari misal. Ya udah itu pokoknya ayo kita ke alta gitu misalkan. Nah setelah ada anak ini yang ngatur, akhirnya awas uang harus ada di 4 dompet itu. Misalkan untuk karyawan sama gaji saya gitu. Nah yang satu buat modal, yang satunya untuk biaya sewa toko sama listrik. Nah ini untuk lain lagi ini untuk bahan yang pokok ya. Kalau yang satunya itu kan untuk operasional tiap hari itu beda. Misalkan 1 hari ada 300.000 untuk telur, kan itu tiap hari dibeli ya. Nah untuk makan karyawan sama kita bareng-bareng lah. Stok kulkas maksudnya. Stok habis karena salahnya kita nggak ada pembukuan. Itu yang istilahnya udahlah. Yang penting terlihat sama orang toko saya masih buka. Meskipun saya dengan masalah pribadi akhirnya tidak fokus ke usaha selama 2 tahun itu, ternyata dia yang lebih kaya dari saya gitu. Setelah saya habis baru merasa, oh kita dibohongin ya gitu. Ternyata baru sadar karena tidak ada pembukuan yang jelas. Karena memang anak tidak ada di Bogor ya waktu itu, ada di Jogja kemudian setelah selesai balik. Saya cuma sedapatnya aja gitu setelah saya serahkan ke karyawan. Nah saya kan pasang CCTV ini. Setelah pasang CCTV itu karyawan langsung berhenti. Yang belum teman-teman dapat ya, kalau misalnya yang belum saya misalnya pengetahuan tentang pembukuan enggak, tapi cari gitu ya. Tapi kalau di Disdagin lebih ke teknis, tapi cari teman-teman ke dinas maka ya. Oke teman-teman ya, nanti mungkin kita bisa diskusi di grup. Template ini gak baku ya, teman-teman boleh ubah, boleh ganti ya. Minimal ini secara minimal saja. Kita pakai yang paling sederhana. Yang lebih dari ini Bu. Sekian saja dari saya, tidak panjang lebar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu perjuangannya sampai Pak Samsuri, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, sekaligus menutup acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Desi Jerlina. Ucapan terima kasih. Terima kasih banget ya, karena gini, kalau banyak ninggalin anak, bener ya, ninggalin suami, utang tinggalin aja ya. Utang jangan dipikirin diapain. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, tadi makasih Pak Samsuri ya. Mudah-mudahan itu sih dari hati. Kayaknya kalau pakai air mata sih dari hati. Proposal ya. Ketemu saya Pak Inan, Bu, saya mau bawa ini, baca dong sama kita. Alhamdulillah proposalnya bagus. Dari sisi proposalnya bagus. Ada alurnya, ada latar belakang, ada mau apa itu kelihatan. Ternyata sampai gambarnya ditampilkan, sampai harga opernya ditampilkan ya begini. Ada cerita bahwa apabila nanti kami dibantu ini, kami akan seperti ini. Itu proposal yang bagus ya. Alhamdulillah, thank you lah Bu. Sehingga gara-gara proposal itu hati kami tersentuh. Jadi hati kami tersentuhnya Pemda itu enak. Nanti urusannya dengan anggaran soalnya. Jadi sentuhlah hati kami sering-sering ya. Kategori teraktif di kelas. Ada 2 orang kayak julid-julid ya. 1 Pak Samsuri, maju. Ayo maju Pak. Jadi artis Pak. Itu Pak Samsuri ya. Pantes nggak yang teraktif nih? Yang kedua yang teraktif di kelas Ibu Bini. Pantes ya. Dulu ya Bu Bini. Dilanjut dulu, dibaca semua dulu ya. Terapik siapa? Mas Pri.
Soalnya orangnya lemah lembut. Lanjut ya, yang terhigienis, terbersih. Jadi menurut penilaian Bu Titi setiap hari itu bersih. Nggak apa-apa. Cuci piring. Ulang kali cuci piring, tapi nggak apa-apa. Dia mendukung. Siapa namanya? Bisa tebak nggak? Bawa bapak ya, bawa bapak loh, bukan cewek atau terbersih. Adalah Bapak Darwis. Pak Darwis maju. Emang dia paling rajin ya? Bukan paling rajinnya Bu. Benar tuh, sengaja nih. Itu aja dulu. Aktif tuh bagus, tapi awas pakem yang masuk sesuai dengan arahan. Nah, pertama kelompok Ibu Dian. Kelompoknya maju sama kelompok. Kan kelompok berempat. Kan kelompok ya. Bersama. Tapi yang lain juga. Segala macam penilaian tadi adalah kelompok Pak Pri. Kelompok Pak Pri. Soalnya kalau yang kelompok hadiahnya ada 4 biji. Ya, benar nggak? Benar. Kalau yang perorangan ada di sini. Dan Bu Vini, silakan. Ini mau dituju nggak? Nggak nangis lagi nih. Pak Ina sudah Pak Indra di biar. Pak Ina sini Pak Ina. Oke, berikutnya kalau bersama semuanya. Ini isinya 4 soalnya. Kayaknya mik buat Ini hadiahnya lucu loh, saya aja senang. Saya aja beli. Saya aja beli juga. Oke. Nah. Sudah. Bu, berikutnya Bu, jangan dulu Bu, satu lagi. Buat yang mengurus warga, Ibu RT. Bukan ngurusin. Ini dikasih hadiah sekaligus dipecat. Ya, hadiah sekaligus disehatkan ya Bu RT ya. Sekaligus dicopot ya jabatannya. Kemudian terima kasih sudah mengurus warga dengan tidak benar. Warga yang satu tahu ya. 1, 2. Oke. 1, 2. Ganti gaya. 1, 2 Bogor ini. Bogor.